kita akan start. Dan tajuk untuk malam ini adalah perempuan yang lain, perempuan yang kedua. Okay? Ia dipetik daripada Wahyu bagi 17. Okay, sebelum kita mulakan, kita akan berdoa. Angka berdoa. Mari kita sama berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih kami dapat berkumpul sekali lagi Tuhan. Tuhan Bapa kami berdoa supaya Tuhan akan bersama dengan kami, membuka hati kami, membuka mata kami supaya kami dapat memahami apa yang kami belajar Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati hidup kami, segala apa yang kami buat sepanjang minggu akan datang ini Tuhan. Semoga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Okey. Mari kita buka ke Wahyu 17 ayat 3 sampai 5. Kita suruh boleh baca dahulu. Ayat 3 sampai 5. Ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan pencabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahsia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Okey, terima kasih. Seorang perempuan duduk di atas binatang. Okey, kita akan ulangi sekali lagi apa yang kita telah belajar. Perempuan melambangkan, siapa tahu? Gereja. Betul. Binatang melambangkan Kerajaan. apa itu? Kerajaan. Kerajaan. Apa itu, Boy? Pasti. Ya, kerajaan, betul. Okey. Berarti ini ya, perempuan ini adalah seorang pelacur. Dan sebelum ini kita ada terbaca seorang perempuan suci di Wahyu 12. Perempuan suci ini dihiasi dengan, kita pergi ke Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan suci yang dihiasi dengan matahari dan bintang dan bulan adalah gereja yang benar. Okay, harus ingat ini. Perempuan ada dua. Perempuan suci dengan pelacur. Gereja benar dengan gereja palsu. Okay? Dan ada gereja yang palsu yang terdapat di Wahyu 17. Okey, mari kita buka ke Ezekiel 16 ayat 2. Ezekiel, buku Ezekiel 16 ayat 2. Buku Ezekiel 16 ayat 2. Gegar ada kah? Dah. Gegar. Ge, kamu baca Ge? Ezekiel. Ezekiel 16 ayat 2. Ezekiel 16 ayat 2. Son of man,
caused Jerusalem to know her abomination. Okay. Son of man, cause Jerusalem to know, beritahu Jerusalem apa kesalahannya. Okay. Ayat 15. Ezekiel 16 ayat 15. But thou didst trust in thine own beauty, and place the harlot because of thy renown, and pour out thy fornication on everyone that passed by, his it was. You have played the harlot. Harlot adalah pelacur. Jadi Alkitab melambangkan Jerusalem, dia buat kesalahan. Jerusalem adalah kota Jerusalem. Play the harlot, ataupun main sebagai pelacur. Alkitab melambangkan main sebagai pelacur, sebagai menentang Tuhan. Okay? Itu yang kita harus tahu. Okay. Sekarang kita akan 17. Siapa itu pelacur itu? Dan kamu lihat di sana Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Kita minta siapa itu? Abel ada? Abel dan JJ. Abi. Okay, Abi, kau baca ayat bagi 17 ayat 5. Okay, Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama yang mempunyai makna rahasia. Nama itu Babel yang besar, ibu kepada semua orang yang melakukan perbuatan cabul di dunia ini. Ibu apa? Ibu kepada Ibu apa? semua pelacur. Oke. Ibu kepada pelacur. Dan kita semua tahu bahwa gereja RC menganggap diri sebagai induk gereja ataupun mother church ataupun gereja asal. Mother church, ibu gereja, induk gereja ataupun gereja asal. Mereka bangga bahwa mereka kata mereka adalah ibu gereja ataupun gereja asal. Dan Alkitab beritahu kita bahwa dia sebenarnya adalah ibu kepada pelacur. Oke. Kenapa? Selain dari itu, kenapa kita kata pelacur itu adalah gereja RC? Sebab kamu lihat di ayat 6, saya baca. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Perempuan itu mabuk dengan darah orang-orang kudus. Berarti gereja ini, perempuan ini membunuh orang-orang kudus. Dan kalau kamu membaca sejarah, gereja RC banyak membunuh orang-orang kudus. Mereka yang menentang cara salah dia, yang sembahyang pada hari Minggu, banyak orang menentang dan dibunuh. Okay? Selain dari itu, di ayat 4, boleh kamu baca ayat 4? Ayat 4, 17:4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kimizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan pencabulannya. Perempuan itu memakai ungu, merah kah? Kimizi.
Kemizi adalah merah dan dihias dengan batu intan permata. Okey, kalau tak silap saya pernah tunjukkan kepada kamu gambar kan tentang father yang berkumpul di Vatican City. Mereka memakai merah, mereka memakai ungu dan kalau kamu ada peluang pergi ke Vatican City, St. Peter's Cathedral di Rome, ya, penuh dengan kekayaan. Okay. Ada patung-patung yang hiasi dengan emas, ada gambar-gambar yang berharga. Kaya sekali gereja itu. Dan kita lihat di ayat 3, kamu baca ayat 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of name of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. 7 heads and 10 horns. Dan ayat 9 beritahu kita bahwa the 7 head represent apa ke? The 7 head, ayat 9 beritahu kita. The 7 head are 7 gunung. 7 gunung. 7 mountains. 7 hills on which the city sit. Okay. Sekarang kalau kamu ada handphone lain, kamu Google the city on 7 hills. Terus kamu dapat apa itu? Rome. Okay. Rome is built on 7 hills. Masa Angka masih kecil kan, kami ada belajar sejarah. Dan textbook kami beritahu Rome, a city on 7 hills. Angka masih ingat sampai hari ini. Okay. Dan ini adalah beritahu kita bahwa that city, 7 hill, is Rome. Then that beast is, that perempuan itu duduk di atas binatang yang 7 tanduk itu. Duduk di atas Rome. Dan gereja mana yang duduk di atas Rome? Tak lain, tak bukan, ia adalah gereja RC. Dan perempuan itu ada satu nama, Babylon. Apa maksud Babylon? Okay. Babylon berasal daripada menara Babel. Babel yang terdapat di Wahyu Kejadian sana, Kejadian bagi 11. Kita tanya Seth, apa yang terjadi di Kejadian bagi 11 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang terjadi di sana? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh dunia. 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Okey. Menara Babel adalah punca apa? Punca dari sana terdapat macam-macam bahasa, adapun kekeliruan, confusion. Okay?
macam-macam, tak susah untuk memahami. Okey, itu maksudnya. Babel, kota Babel. Daripada Babel kita dapat Babylon. Okey. Confusion, misunderstanding, susah untuk memahami, banyak-banyak bahasa, dan itu adalah ajaran gereja OC. Susah untuk kita memahami. Okay? Sebab itu gereja itu, perempuan itu digelarkan Babylon. Tambah lagi nih, dalam Alkitab, Babylon adalah satu kerajaan yang selalu menentang umat Tuhan. Babylon, kamu masih ingat Jerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dan mereka dibawa ke Babylon. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, itu adalah cerita yang famous ya. Mereka dibawa ke Babylon. Dan kalau kamu lihat di sejarah Alkitab, seolah ini adalah cerita dua kota, Babylon dengan Jerusalem. Tuhan dengan syaitan. Okay? Babylon melambangkan syaitan, melambangkan kuasa yang menentang Tuhan. Okay? Okay. Dan dia berkata di sana, perempuan itu adalah mother of harlots. Mother of harlot. Ibu kepada apa? Ibu kepada siapa? Pelacur. Berarti gereja OC ini bukan saja dia yang bersalah. Ada anak-anak dia lagi yang bersalah. Apa maksud anak-anak dia? Gereja yang terpengaruh dekat Ahad, betul? Betul. Gereja yang terpengaruh oleh dia, yang seperti like father, like son kan? Like mother, like daughter. Okay? Seperti emak, seperti itu anak perempuan ya. Okay? Sama, mirip. Okay? Dan kamu lihat di kiri, di kanan, banyak gereja yang mirip gereja OC kan. Cara sembahyang, hari Minggu, dan kamu boleh lihat ada juga yang macam ni. Kalau dia tak macam ni, ada yang sembahyang hari Minggu, ada yang ada patung, dan kebanyakan mereka boleh dikatakan hampir semua gereja lain di luar sana percaya bahawa apabila kita mati, kita terus ke syurga ataupun kita terus ke neraka. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tanya kawan kamu. Kamu tanya mereka, "Hai bro, apabila kita mati, ke mana kita pergi?" Dan tentu akan kata, kalau kita baik, kita terus ke syurga lah. Jadi dia akan kata, jangan susah hati, kalau kita mati nih, kita di syurga. Okay? Padri mereka akan beritahu orang yang meninggal kan, jangan susah hati, dia sekarang di syurga. Okay? Itu adalah ajaran sesat gereja OC yang dimiliki oleh anak-anaknya. Okay. Dan kenapa perempuan itu dilambangkan seperti duduk di atas binatang? Sebab gereja itu dia duduk atas binatang macam kita nunggang kuda, dan binatang itu melambangkan kerajaan. Dia adalah melambangkan religion and government bersama. Seperti kerajaan Malaysia, the state religion is Islam. Okay? Dan gereja OC ini, gereja kita terus terang sebutlah, gereja OC ini dia akan menguasai state ya, Vatican City.
malah seluruh Italia. Dan state religion mereka adalah, the official religion mereka adalah Catholicism. Okay? Dan kamu tahu, mereka tax, mereka mencukai, masa orang bayar cukai macam Malaysia, kita bayar cukai kepada kerajaan Malaysia, dan duit itu digunakan untuk membina masjid, membayar imam-imam, membayar ustaz. Macam itu juga. Mereka di Itali di tax, dan duit itu digunakan untuk membina gereja, membayar father-father ya. Okay? Gereja bekerja sama dengan kerajaan. Perempuan menunggang binatang. Itu maksudnya. Dan kamu tahu, selain dari Italia, kebanyakan negara di Amerika Selatan, Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, di Filipina, okay? Semua state religion mereka adalah Catholicism. Sebab itu, Katolik, gereja Aussie, gereja yang paling kaya. Sebab mereka gunakan duit kerajaan. Okay? Mereka tak pernah suntuk. Okay? Di Malaysia pun, walaupun Malaysia tak menolong mereka, tapi mereka ada fund dari negara lain. Okay? Dan kita lihat ke Wahyu 17. Sebelum kita lihat ke Wahyu 17, dan lepas itu kita lihat ke Wahyu 13 ayat 11 dan 4 sampai 14. Wahyu 13 ayat 11 sampai 14. Okey. Set baca set ayat 11 sampai 14. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor domba. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijentakkannya di depan matanya. Ia menjawabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang buka parahnya telah semua. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk mengawali binatang yang buka oleh pedang. Kami tetap hidup itu. Okey. Binatang yang keluar daripada tanah. Kita belajar minggu lepas bahawa kerajaan itu adalah Amerika Syarikat yang keluar daripada tanah, daripada tempat yang tak ada orang. Dan Amerika Syarikat akan berkuasa dan akan memaksa orang menyembah binatang pertama, menyembah gereja Aussie. Okay? Selain dari itu, dia akan membuat patung menyerupai binatang pertama. Artinya, Amerika Syarikat akan mengamalkan sistem sembahyang yang merupai gereja Aussie. Dan dia akan memaksa semua orang menyembah sistem sembahyang ini, iaitu Protestan. Okay? Dan kamu lihat, Protestan seperti Methodist, Lutheran, Baptist Church ini, semua ajaran mereka mirip gereja Aussie, iaitu sembahyang pada hari Minggu. Percaya kepada apabila kita mati, kita tak mati tapi kita terus ke syurga ataupun ke neraka. Dan kerajaan ini, Amerika Syarikat Protestan ini, akan bekerja sama dengan gereja Aussie. Dan dia, sekarang kita pergi ke Wahyu 19. Wahyu 19
Kita pergi ke Wahyu 19. Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 13. Wahyu 16 ayat 13. Okey. Abi, kamu baca Wahyu 16 ayat 13. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Okey, ini sangat interesting. Daripada binatang, daripada naga, dan daripada apa? Nabi palsu, kan? Daripada binatang, daripada naga, dan daripada nabi palsu. Najis seperti kata. Okey. Ini 3 akan bekerja sama. Okey. Apa ini 3? Kita sudah tahu bahwa Protestan akan bekerja sama dengan gereja Aussie. Ini 3 adalah naga, binatang, dan nabi palsu. Naga adalah syaitan, binatang adalah gereja Aussie, nabi palsu adapun patung tadi adalah Protestan. Okey, naga, binatang adalah syaitan. Syaitan melambangkan kuasa gelap seperti agama yang bukan Kristian, Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, ataupun ajaran nenek moyang kita yang nyembah Engkerambak ya. Kalau Iban ada nyembah Engkerambak, kalau Iban ada apa itu petalang burung ke. Apa itu boy? Miring. Miring kan? Okey. Ya ada miring. Dan ada keling kumangnya, ada singgalang burung enggak apa namanya. Dan itu adalah dilambangkan oleh naga, syaitan. Okey. Dan ada kalau kamu pergi ke Haiti kamu pernah dengar cerita zombie, voodoo, itu dilambangkan oleh naga. Dan binatang melambangkan gereja Aussie, dan nabi palsu melambangkan nabi palsu ataupun patung yang dibuat oleh binatang kedua iaitu Protestan, gereja yang mengamalkan cara sembahyang gereja Aussie. Mereka 3 akan bekerja sama. Ini akan terjadi pada penghujung dunia. Islam akan bekerja sama dengan RC, akan bekerja dengan Protestan. Dan macam mana mereka bekerja sama? Mungkin ini akan terjadi. Mereka akan lihat COVID-19 ini berleluasa. Mereka kata, mari kita sembahyang bersama-sama. Semua orang sembahyang pada hari Minggu, dan orang Islam sembahyang pada hari Jumaat. Mereka tak sebut pasal hari Sabat. Dan hari Sabat diasingkan. Ini mungkin akan terjadi. Okay. Dan mereka akan bekerja sama di Wahyu 17 ayat 13. Wahyu 17 ayat 13. Wahyu 17 ayat 13. Sebab saya baca. Mereka seia sekata, kekuatan dan usaha mereka berikan kepada binatang. Seia sekata. Okay. Susah untuk kita memahami, tapi pada penghujung dunia, semua kuasa ini akan seia sekata. Sehati, sejiwa. Okay. Dan
dan satu yang sambung, yang gabungkan mereka semua adalah kepercayaan bahwa apabila kita mati, roh kita masih hidup. Islam percaya itu, agama Hindu, Buddha percaya itu, Voodoo, pengarap Iban lama yang percaya itu, Arusi percaya itu. Dan itu adalah punca penipuan pertama syaitan. Kamu masih ingat apa yang syaitan berkata kepada Hawa di kebun Eden? Penipuan pertama itu, apa yang syaitan berkata? Syaitan berkata kepada Hawa, Tuhan menipu. Apabila kamu makan buah itu, kamu tak akan mati. Tak akan mati. Tuhan berkata, pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Syaitan berkata, pada saat kamu tak akan mati. Dan semua percaya bahwa apabila kita mati, kita sebenarnya tak mati. Roh kita hidup. Kita terus ke syurga, ataupun kita ke purgatory, ke neraka, ataupun kita pergi ke Remy tahulah sungai apa di dalam legenda Iban itu, depan perahu pergi ke seberangnya, pergi ke sungai, pergi ke sebahagian sana. Okay. Dan mereka semua percaya itu. Dia ada sesuatu yang mengikat mereka semua. Dan kita pergi ke Wahyu 18 ayat 2. Wahyu 18 ayat 2. Okey, boleh kamu baca? Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Telah roboh Babel, yang kota Babel itu. Telah roboh. Sudah roboh. Berarti satu ketika dahulu dia tidak roboh. Dulu pada mula-mula dahulu gereja itu suci. Tapi ada satu tahap, satu ketika dia sudah roboh. Sampai ke hari ini dia sudah roboh. Dia sudah dipenuhi dengan di ayat 2 dia berkata, ia adalah dipenuhi dengan segala roh-roh jahat, segala burung-burung yang keji dan kejam. Okay? Dan itu adalah penghuni gereja itu sudah roboh, sudah runtuh. Okay? Dan di ayat 4 kedengaran suatu suara berkata, keluar dari sana umatku, keluar dari sana. Perhatikan, dia berkata, keluar dari sana umatku. Umat Tuhan ada dalam sana. Bermaksud, sekarang di gereja Aussie, banyak orang di sana adalah umat Tuhan. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Tuhan mau kamu dan saya jadi malaikat ketiga, malaikat untuk memanggil mereka keluar. Kadang-kadang kita rasa malu kan untuk beritahu. Tapi ini adalah tanggung jawab kita. Budi bahasa beritahu mereka. Tunjukkan dengan jelas bahwa cara sembahyang mereka adalah sealiran dengan Alkitab. Okay? Dan apabila dan kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sentuh hati mereka supaya mereka memahami. Okey, itu adalah
Babel, kota Babel, dan perempuan yang duduk di atas binatang itu. Oke, sekarang kita pergi ke 2 Korin bagi 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korin bagi 11 2 Korin bagi 11 ayat 13 sampai 15. Oke, siapa belum? Angga, kamu baca enggak? Korin bagi 11 ayat 13 sampai 15. Angga? Oke, 2 Korin bagi 11 ayat Bagi 13 sampai 15. ayat 13 sampai 15. For such are false apostle, deceitful workers, transforming themselves into apostle of Christ, and no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his minister also transform themselves into minister of righteousness, whose end will be according to their works. Oke. Kamu ayat itu berkata setan menyamar sebagai angel of light. Seperti dengan cara itu dia dapat menipu 1/3 dari malaikatnya mengikuti dia. Coba kamu bayangkan, malaikat dapat ditipu. Apalagi kita manusia. Pada penghujung dunia, setan akan menyamar sebagai Jesus. Dan ia akan menipu umat-umat Tuhan, bahkan orang Seventh-day Adventist yang tak pun boleh tertipu. Jangan kata kita tak akan tertipu. Kalau kita terlalu percaya diri, itulah masa kita akan jatuh. Kamu masih ingat cerita Peter ya? Pada malam itu, Jesus berkata, Peter, Jesus berkata, dengan bersungguh-sungguh saya beritahu kamu, kamu akan menyangkal saya. Peter berkata, tidak Tuhan, tidak, sekali-sekali tidak. Walaupun mereka yang lain akan lari, saya tidak akan menyangkal kamu. Itulah artinya self-confident, percaya kepada diri sendiri. Jadi kamu tahu, Peter yang dengan Jesus 3 tahun, Peter yang selalu dibawa Jesus pun terjatuh. Apalagi kita. Okay? Dan oleh itu, dan kamu tahu, syaitan dia akan guna Alkitab juga. Kita harus berhati-hati. Kamu masih ingat dia menipu Jesus di Matthew bagi 4 ya. Apabila Jesus lapar, dia berkata, tukarkan roti kepada tukarkan batu kepada roti. Dan penguji kedua ya, dia berkata, telah ditulis, terjun dari tempat tinggi, sebab sudah ditulis ya, Tuhan akan menahan tangan kamu supaya kamu tak buka. Dia memetik dari Amsal 91. Tuhan akan menyamar, syaitan akan menyamar sebagai malaikat, dan syaitan akan memetik Alkitab. Jadi macam mana kita akan membezakannya, yang benar dengan yang palsu? Boy? Beza apa? Beza antara yang
yang betul, sebab syaitan akan gunakan Alkitab juga. Syaitan akan menyamar sebagai malaikat angel of light juga, dan dia akan memetik Alkitab juga, dan mungkin dia akan melalui father mereka akan berdebat dengan Alkitab. Macam mana kita melawan mereka? Kita gunakan Alkitab juga. Kita harus tahu Alkitab kita. Okay? Kita pergi ke Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Saya kamu baca, Set. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit pada. Carilah apa? Pengajaran dan kesaksian. Pengajaran dan kesaksian. Dalam bahasa Inggris, ya. Kamu baca? Isaiah 9 8. ayat. Isaiah 8. Oh, Isaiah 8 ayat. 20. Isaiah 8 ayat 20. To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. To the law and to the testimony. Kalau mereka tidak menuruti itu, sebab ia adalah kerana mereka adalah palsu. Jadi kita akan proof, ya, kita membuktikan dengan law and testimony. Apa maksud law and testimony? Dalam bahasa Melayu dia adalah pengajaran dan kesaksian. Tapi dalam bahasa Inggris dia adalah law and testimony. Ini adalah maksudnya. Pada zaman Yesaya dahulu, Alkitab dipanggil law, yaitu buku Moses dipanggil law. The first book, Kejadian sampai ke Ulangan ke Ulangan dipanggil the law. The testimony adalah buku-buku yang lain, yang buku-buku Nabi seperti Chronicles, 1 Samuel, 2 Samuel, Judges, Joshua, itu ada testimoni. Artinya, Yesaya berkata, kita bandingkan kepada Alkitab. Alkitab. Kalau mereka tak mengikuti Alkitab, itu ia adalah sebab mereka adalah palsu. Tapi kita telah belajar tadi bahwa syaitan memetik Alkitab juga. Tapi cara dia memetik, dia gunakan satu ayat saja. Satu ayat saja. Kita harus membaca satu konteks, ya, satu chapter untuk memahaminya. Kita tak boleh gunakan satu ayat untuk diri sendiri. Tak boleh. Kalau kita gunakan satu ayat saja, kita akan jatuh. Sebab ajaran Alkitab bukan berdasarkan satu ayat, tapi berdasarkan passage, yang satu paragraf dia untuk kita memahami. Adapun banding ayat dengan ayat, itu caranya. Okay? Dan apabila kamu berdiri di atas Alkitab, kamu tahu Alkitab, kamu tak akan jatuh. Inilah satu dorongan untuk kita membaca Alkitab, untuk kita memahami Alkitab, supaya apabila penghujung dunia, kita tak boleh membezakan apa yang betul, mana yang salah. Okay? Ini adalah satu dorongan untuk Gege, Boy, Abi dan JJ dan Seth untuk belajar, untuk baca Alkitab. Mesti ada masa baca Alkitab, lebih lagi Seth lah. Okay, Seth, kamu mesti baca.
Saya percaya yang lain ada masa baca, selalu baca kan. Okay. Ada apa-apa soalan? Kita telah menghabiskan perempuan di atas binatang itu. Ada apa-apa soalan? Reni? Tidak salah, tapi kita boleh paham lebih mendalam kalau kita ada masa belajar buku Revelation lah. Sebab masih banyak kita dapat sentuh lah termasuk topik hari ini. Ya. Betul. Untuk halat sangat clear lah untuk malam ini. Siapapun masalah. Betul kata Remy ya. Babylon adalah bukan Babylon. Buku Wahyu itu penuh dengan warning dari Tuhan, amaran dari Tuhan untuk kita pada pengunjung dunia. Kita tidak rugi kalau kita belajar bersungguh-sungguh buku Wahyu itu, supaya kita akan tahu apa yang terjadi pada pengunjung dunia. Kita tadi cuma sentuh sedikit saja, yaitu Wahyu 17 saja. Okay? Dan kalau kita tahu apa yang akan terjadi, kita tak perlu takut lagi lah. Kita bukan tak perlu takut. Kita jangan terlalu self-confident, tetapi kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Okay. Boy, ada apa mau ditambah, Boy? Semua tambah. Sikit saja. Bertobatlah sebelum bertobat. Ini kenapa? Oh, steady, Boy. Itu falsafah yang baik. Ada apa lagi, Abi? Tak ada. Boy? Abi, ada apa-apa? Ada. Boy, seperti yang kamu sebut tadi, sembayanglah sebelum disemayangkan. Kan? Sembayanglah sebelum disemayangkan, kan? Sembayanglah sebelum kamu disembayangkan. Maksudnya kamu sembayang dulu sebelum kamu mati dan orang sembayang kamu. Oh, ya. Ya. Itu orang Muslim lah. Mereka mati ada orang sembayang untuk mereka lagi. Tapi kita tak macam tu lah. Tapi maksud angka adalah masa-masa dah kita masih hidup, kita masih bernafas dan kita berimanlah kepada Tuhan sebelum Abi, tiada apa-apa? Tiada. Apa berita kamu? Mak kamu sehat? Sehat. Bolehlah. Oh, puji Tuhan. Amin. Oke. Oke, kalau tiada apa-apa, kamu doa, Okay, mari kita berdoa. Dear Lord, Father God in heaven, thank you so much for the wonderful blessing that you've given to us. Thank you once again that you have gathered us together here to learn your word for today, Lord. Lord, thank you for the lesson. Thank you for the Holy Spirit that you have guided us as we learn the lesson for today, Lord. Lord, as we continue our night, Lord, may it be blessed each and every one of us, Lord. May that whatever we do, we also glorify your name. Please take care of us when we sleep as well, Lord, and let us be
your people to guide others to you, Lord. Lord, may you continue to bless us from following days, Lord. Let us we always praise your name and forgive others as you forgive us, Lord. Thank you for my prayers. Please forgive our sins, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amin. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam.